Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinda Maulina. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2023 golongan 2 angkatan 7 Kabupaten Pidijaya. Ucapan terima kasih saya kepada mentor saya Dr. Misrawati dan kepada coach saya Dr. Andes Bujang Syaifar NPD atas bimbingannya selama ini. Kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pengetahuan Pasien Terhadap Bionis dan Obat melalui media leaflet dan banner di Puskesmas Merdu. Untuk latar belakangnya adalah menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian di Puskesmas, standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Pelayanan informasi obat atau PIO merupakan salah satu dari pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pemberian informasi yang akurat, komprehensi, terkini oleh petugas kefarmasian kepada pasien, tenaga kesehatan, masyarakat, maupun pihak yang memerlukan. Tujuan dari kegiatan aktualisasi ini adalah yang pertama, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yang kedua, menambah pengetahuan pasien terhadap bionis dan obat, dan yang ketiga adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Merdu. Selanjutnya, Puskesmas Merdu adalah salah satu pusat pelayanan kesehatan yang ada di Pidijaya yang berlokasi di Jalan Iskandar Muda nomor 1, Kota Merdu, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya. Visi dari Puskesmas Merdu adalah menjadikan masyarakat Merdu sehat dan mandiri. Untuk misinya adalah yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan secara berkualitas, menjalin hubungan lintas sektor dan lintas program, meningkatkan kompetensi petugas kesehatan secara berkesinambungan, dan yang keempat adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi masalah kesehatan. Tugas dan fungsi saya sebagai asisten apoteker di Puskesmas adalah yang pertama, merekapitulasi data-data kebutuhan perbekalan farmasi. Yang kedua, membuat laporan LP/LPU setiap bulan. Yang ketiga, menyiapkan daftar usulan perbekalan farmasi. Yang keempat, melakukan pencatatan dan pengendalian obat serta BNHP. Yang kelima, menyimpan perbekalan farmasi sesuai standar. Yang keenam, melakukan stok opening setiap bulan. Yang ketujuh, melakukan recalling dan penanganan obat rusak dan kadaluarsa. Yang kedelapan, pelayanan farmasi klinis, menerima dan menyiapkan obat sesuai resep. Yang kesembilan, melakukan pengarsipan dokumen. Nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam kegiatan rancangan aktualisasi adalah yang pertama, berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh adalah kolaboratif. Selanjutnya adalah identifikasi isu. Isu adalah sebuah permasalahan yang belum terpecahkan yang harus diberikan pemecahan masalah atau solusi. Isu merepresentasikan suatu kesenjangan antara praktek dengan harapan-harapan para stakeholder. Adapun isu yang teridentifikasi terkait tugas pokok dan fungsi asisten apoteker adalah sebagai berikut. Yang pertama, belum maksimalnya pengendalian kartu stok obat di gudang farmasi Puskesmas Merdu. Yang kedua, kurangnya sosialisasi bionis dan obat di Puskesmas Merdu. Yang ketiga, kurangnya monitoring suhu kulkas dan suhu ruangan di gudang farmasi Puskesmas Merdu. Dan yang keempat, belum optimalnya sistem amprahan perbekalan farmasi dari unit lain di Puskesmas Merdu. Untuk analisis penetapan isunya, saya memakai teknik AKPK dan USG sehingga menghasilkan prioritas isu. Dan teknik AKPK merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicarikan solusinya dalam kegiatan aktualisasi. A-nya adalah aktual, K-nya kekelayakan, P-nya problematika, dan K-nya adalah kelayakan. Dari 4 isu tersebut, hanya 3 isu yang memenuhi kriteria isu. Selanjutnya saya menggunakan teknik USG.
Teknik USG adalah alat analisis yang dilakukan untuk menentukan prioritas isu melalui tingkat kegawatan keseluruhan dan tingkat pertumbuhan suatu isu atau masalah. Isu yang pertama adalah belum optimalnya pengendalian kartu stok obat di gudang farmasi di Puskesmas Merdu berada di ranking 3. Kurangnya sosialisasi Beyond Date obat di Puskesmas Merdu ada di ranking 1. Dan yang terakhir, kurangnya monitoring suhu kulkas dan suhu ruangan di gudang farmasi Puskesmas Merdu ada di ranking 2. Penetapan core isu dari analisis isu di atas, maka penilaian isu yang memiliki nilai tertinggi yaitu kurangnya sosialisasi Beyond Date obat di Puskesmas Merdu. Selanjutnya saya melakukan analisis penyebab isu dengan menggunakan fishbone diagram. Di sini terlihat bahwa dari SDM-nya kurangnya pemberian informasi Beyond Date obat dari petugas kefarmasian. Dari sarananya, belum tersedianya media edukasi Beyond Date obat seperti banner dan leaflet. Untuk metodenya, kurangnya penjelasan perbedaan antara expired date dan Beyond Date. Kegiatan sosialisasi Beyond Date obat belum pernah dilakukan. Dan untuk lingkungannya, istilah Beyond Date masih awam di masyarakat. Dan yang terakhir, ada beberapa pasien yang sibuk pulang dan tidak mau mendengarkan informasi obat. Dampak jika isu tidak diselesaikan, yang pertama, obat yang diminum tidak efektif lagi karena telah terkontaminasi bakteri dan stabilitas obatnya berkurang. Yang kedua, visi dan misi Puskesmas Merdu tidak tercapai. Dan yang ketiga, kesalahan dalam penyimpanan obat. Dan gagasan pemecahan isunya adalah peningkatan pengetahuan pasien terhadap Beyond Date obat melalui media leaflet dan banner di Puskesmas Merdu. Di sini ada 4 kegiatan yang akan saya lakukan. Rancangan media edukasi dan pelaksanaan edukasi terkait Beyond Date obat. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama, mencari referensi leaflet dan banner terkait Beyond Date obat di internet. Yang kedua, mendesain leaflet dan banner. Yang ketiga, mencetak leaflet dan banner. Yang keempat, membagikan leaflet. Dan yang kelima, melakukan edukasi. Untuk outputnya, yang pertama, tersedianya referensi Beyond Date obat. Yang kedua, tersedianya desain leaflet dan banner. Yang ketiga, tersedianya leaflet dan banner. Yang keempat, foto. Yang kelima, terlaksananya edukasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Kegiatan ini mendukung misi yang pertama Puskesmas Merdu, yaitu meningkatkan mutu pelayanan secara berkualitas. Untuk penguatan nilai organisasi, yaitu berorientasi pelayanan. Untuk kegiatan yang keduanya, pendampingan teknis petugas apotek terkait Beyond Date obat. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama, melakukan sosialisasi kepada petugas apotek. Yang kedua, membuat daftar Beyond Date obat kepada petugas apotek. Yang ketiga, membantu petugas apotek dalam pemberian informasi Beyond Date obat kepada pasien. Untuk outputnya, terlaksananya sosialisasi, foto dan video, tersedia daftar informasi Beyond Date obat di apotek, itu foto dokumen. Dan yang ketiga, petugas apotek memberikan informasi Beyond Date obat kepada pasien, itu berupa foto. Keterkaitan substansi mata pelatihan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu kegiatan ini mendukung misi yang pertama Puskesmas Merdu, yaitu meningkatkan mutu pelayanan secara berkualitas. Untuk penguatan nilai organisasinya adalah kolaboratif. Untuk kegiatan yang ketiga saya, yaitu pembuatan video mengenai Beyond Date obat dan posting video ke media sosial. Tahapan kegiatannya adalah mengumpulkan informasi mengenai Beyond Date obat. Yang kedua, membuat dan mengedit video. Yang ketiga, konsultasi dengan mentor. Yang keempat, posting video ke media sosial instansi dan media sosial lainnya. Yang kelima, membagikan link video Beyond Date obat ke grup WhatsApp Puskesmas. Untuk outputnya, tersedianya informasi Beyond Date obat. Yang kedua, terrealisasinya pembuatan video. Yang ketiga, adanya masukan dari mentor. Yang keempat, link video dan foto. Yang kelima, screenshot bukti share video ke grup WhatsApp Puskesmas. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi adalah kegiatan ini mendukung misi Puskesmas Merdu. Penguatan nilai organisasinya adalah adaptif.
Untuk kegiatan yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatannya, pembuatan dan penempatan banner. Yang kedua, membuat laporan terkait hasil kegiatan. Yang ketiga, melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Untuk outputnya, tersedianya banner di depan apotik dan poli rawat jalan. Tersedianya laporan kegiatan, itu berupa dokumen. Yang ketiga, tersampainya laporan kegiatan kepada mentor. Keterkaitan substansi mata pelatihannya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi adalah kegiatan ini mendukung misi Puskesmas Merdu. Untuk penguatan nilai organisasinya adalah akuntabel dan kolaboratif. Jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi akan dilakukan di Puskesmas Merdu untuk kegiatan yang pertama 15-19 Mei 2023, kegiatan yang kedua 22-26 Mei 2023, kegiatan yang ketiga 29 Mei sampai 2 Juni 2023, dan kegiatan yang keempat 5-16 Juni 2023. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.